Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasul ba'da amma ba'du. Baiklah anak-anak Ustaz kelas 4 SDIT Masjid Raya Lantai Batu. Bagaimana kabar antum pada pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran daring meskipun antum belajarnya dari rumah. Baiklah anak-anak Ustaz kelas 4 SDIT Masjid Raya Lantai Batu. Sebelumnya kita sudah belajar tentang memahami surat Al-Falaq. Dan kita sudah memberikan materi dan juga kita sudah membacakan, melafalkan surat Al-Falaq tersebut. Untuk pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mencoba membahas soal yang ada pada buku LKS antum. Silakan buka buku halaman 12, yaitu poin B dan poin C. Kita akan membahas poin B dan poin C. Baik, kita mulai untuk membahas soal yang ada pada poin B dan poin C. Ustaz bacakan soalnya, nanti kita bahas. Silakan antum lihat buku LKS-nya dan silakan diisi. Mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan antum tentang pada bab memahami surat Al-Falaq. Soal yang pertama, surah Al-Falaq diturunkan surah Al-Falaq ini diturunkan, mungkin antum sudah tahu, itu diturunkan di kota Mekah. Itu untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, contoh surat Mu'awwizatain adalah, surat Mu'awwizatain ini adalah surat yang tatkala dibaca oleh seseorang, maka surat tersebut dapat menghindarinya dari perbuatan-perbuatan yang buruk, atau dari contohnya perbuatan syihir atau dari keburukan. Kalau kita membaca surat ini, maka kita bisa terhindar dari bahaya tersebut, yaitunya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Isinya nomor 2, contoh surah Al-Mu'awwizatain adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Soal yang ketiga, surat Al-Falaq dalam Al-Quran menempati urutan surah Al-Falaq ini menempati urutan surat ke-113 dalam Al-Quran. Surah yang terakhir adalah surah An-Nas. Surah ke-113. Soal yang selanjutnya, surah Al-Falaq diturunkan sesudah surat. Surah Al-Falaq ini diturunkan sesudah surat Al-Fil, yang artinya gajah atau tentara bergajah. Jadi surah Al-Falaq ini turun setelah turunnya surat Al-Fil. Baik, untuk selanjutnya, ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran disebut. Dalam kita mempelajari Al-Quran, ada suatu bidang ilmu yang namanya adalah ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Yaitu ilmu yang membahas tentang bagaimana kaidah-kaidah seseorang dalam memahami atau membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Isinya ilmu tajwid. Soal yang keenam, arti kata qalqalah adalah, sebelumnya kita sudah membahas materi ini. Qalqalah artinya adalah memantul. Memantulkan bunyi bacaan Al-Quran ketika kita membaca Al-Quran. Contohnya, Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq itu adalah hukumnya qalqalah. Bacaan qa itu dipantulkan. Baik, isinya memantul. Soal yang ketujuh. Huruf sin dibaca titik-titik daripada huruf shin. Ya. Ini pengucapan atau makhraj huruf yang hampir sama, yaitu ada sin, ada shin, atau ada sa, ada sya. Jadi huruf sin dibaca lebih tipis daripada huruf shin. Jadi isinya lebih tipis. Huruf sin dibaca lebih tipis daripada huruf shin. Ya. Itu bagaimana cara kita mengucapkan atau makharijul huruf di setiap huruf tersebut. Soal yang ke-8, wa min syarri, huruf yang dibaca rangkap adalah, ya, huruf yang dibaca rangkap atau huruf yang dibaca seolah-olah kita membaca huruf itu dua kali. Huruf yang dibaca rangkap
adalah huruf ra. Huruf ra. Min syarri, syarri itu bergetar. Jadi seolah-olah kita membaca huruf tersebut dua. Jadi dibaca rangkap, syarri. Jadi huruf ra. Soal yang ke-9, hukum membaca Al-Quran bagi umat Muslim yaitu hukum membaca Al-Quran bagi umat Muslim itu adalah wajib. Wajib, hukumnya adalah wajib. Soal yang ke-10, sesungguhnya tipu daya karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Kenapa surah Al-Falaq disebut dengan surat Makkiyah? Karena surah Al-Falaq itu diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Itulah jawabannya. Di antara ciri-ciri surat Makkah atau surat Makkiyah ini adalah yaitu ayatnya pendek-pendek. Contohnya pada surah Al-Falaq, pada juz 30, itu pada umumnya itu Al-Quran atau surat tersebut turun di kota Mekah. Soal yang kedua, surat apa saja yang termasuk surat Mu'awwidzatain? Dan pada pertanyaan di atas juga sudah ada tadi, surat Mu'awwidzatain ini adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Yaitu surat ketika dibaca oleh seseorang, maka dapat menghindarinya dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Soal yang ketiga, Aisyah adalah anak solehah. Usai mengerjakan solat, ia membaca Al-Quran. Apa yang harus ia lakukan sebelum memulainya? Maka disunahkan kita sebelum membaca Al-Quran, yaitu membaca lafaz ta'awuz dan basmalah. Isinya, sebelum membaca Al-Quran, membaca ta'awuz dan basmalah. Ta'awuz adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Soal selanjutnya, tuliskan contoh bacaan qalqalah. Pada surah Al-Falaq itu banyak hukum qalqalah terdapat dalam ayat tersebut. Maka salah satu contohnya bisa antum buat Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Al-falaq itu hukum qalqalah, salah satu hukum qalqalah. Salah satu bacaan yang hukumnya qalqalah. Bisa dalam ayat lain juga antum buat, itu adalah contohnya. Bisa antum buat Al-Falaq atau khalaqa juga bisa. Yang terakhir, tuliskan surah Al-Falaq ayat 4. Ayat 4 bisa antum lihat di buku ataupun di Al-Quran. Surah Al-Falaq ayat keempat yaitu wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Silakan antum buat dalam tulisan Arab. Ya, itulah pembahasan kita pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dengan pembahasan soal ini antum bisa memahami dan juga dapat menambah wawasan antum tentang bab memahami surat Al-Falaq. Mungkin sekian dari Ustadz. Salah dan janggal Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.